Ya, selamat sore. Saya akan menjelaskan mengenai progres terakhir saya tentang pembelajaran bahasa pemrograman PHP. Jadi, di sini saya terakhir belajar adalah materi mengenai upload gambar. Jadi, yang pertama saya akan menunjukkan dulu bagaimana tampilan di usernya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai codingnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan data mahasiswa dengan mengklik data mahasiswa. Sekarang kita isikan ini, namanya Tuti, emailnya tuti@gmail.com, jurusannya mesin. Nah, kita pilih choose filenya. Nah, ini klik.jpg, tambah data berhasil ditambahkan, dan otomatis data si Tuti akan berada di sini. Tuti dengan gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengganti gambar yang sudah kita upload dengan klik ubah. Sekarang kita ingin ganti gambarnya, kita pilih gambarnya Sandika. Sini, open, dan ubah data. Oh, gambarnya terlalu besar. Nah, ini error karena gambarnya terlalu besar, maka kita cari yang lebih kecil aja. Kita pilih ke black juga. Ubah data berhasil diubah dan gambarnya menjadi ke black. Ya, selanjutnya nanti saya akan jelaskan mengenai codingnya bagaimana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses codingnya. Yang pertama, jika kita membuka halaman tambah, maka dia akan muncul suatu form seperti ini. Nah, karena kita akan menggunakannya untuk mengupload gambar, maka kita ganti dulu tipe atribut tipenya menjadi yang pertamanya teks menjadi file, sehingga dia akan berupa uploadan nanti, sehingga dia bisa mengupload file yang akan kita masukkan ke dalam database kita. Nah, karena kita menggunakan tipe file, otomatis nanti data yang dikirimkan oleh si submit ini nanti kita akan tangkap menggunakan variabel global $_file. Nah, karena kita menggunakan file dan kita ingin memasukkan ke dalam database, maka kita menggunakan encoding type-nya atau eng type-nya adalah multipart from data, sehingga antara file dan namanya, nama gambar itu kita bisa pisahkan, sehingga nanti nama filenya masuk ke dalam database kita dan filenya masuk ke dalam directory kita. Nah, selanjutnya bisa kita lihat logiknya bagaimana. Nah, tentu saja yang pertama kali kita menghubungkan halaman ini dengan syntax require di PHP ke dalam halaman function yang berisikan function atau perintah-perintah yang sudah kita buat untuk melakukan proses penguploadan data ini. Nah, sebelumnya kita akan mengecek dulu apakah tombol submit-nya sudah ditekan atau belum. Artinya, ketika data sudah selesai diisikan, kita harus nanti kita akan otomatis mencet tombol submit-nya sehingga datanya akan dikirimkan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan variabel global $_post, karena kita tidak ingin data yang kita kirimkan tadi muncul di URL pada halaman web kita. Nah, selanjutnya data-data yang sudah kita submit tadi akan dimasukkan ke dalam fungsi tambah dan akan diproses di dalamnya. Nah, kita lihat fungsi tambah itu apa saja isinya. Nah, data tadi yang telah dikirimkan itu tadi akan ditangkap oleh variabel $data ini. Nah, selanjutnya dia akan dimasukkan dalam variabel-variabel yang telah kita buat yang tentunya bersesuaian dengan data yang dikirimkan. Misalkan NRP, variabel NRP di sini akan menangkap data NRP yang kita kirimkan tadi. Variabel nama akan menangkap data namanya, variabel jurusan akan menangkap data jurusannya, dan email dan seterusnya, serta gambar. Nah, khusus untuk gambar ini, karena kita tadi telah
karena kita telah membuat tipe inputnya adalah files, maka otomatis antara gambar dengan nama filenya akan dipisahkan dan dia akan masuk ke dalam fungsi upload ini. Nah, kita akan melihat apa saja sih yang ada di dalam fungsi upload ini. Nah, yang pertama, karena kita tadi telah mengubah tipe dari upload itu menjadi files, maka kita harus menangkapnya dulu menggunakan variabel global $_files. Nah, $_files ini nanti akan menangkapnya berupa array. Array berelemenkan suatu gambar, dan dalam gambar ini terdapat elemen-elemen yang bernama nama, size, error, dan tmp_name. Nah, kita simpan kita buat suatu variabel yang bersesuaian dengan ininya, nama, size, error, maka nama disimpan di nama file, size di ukuran file, error di ukuran error, tmp_name di ukuran tmp_name. Nah, si error ini kenapa kita membutuhkannya? Karena dia nanti akan menunjukkan apakah ada error dari gambar yang kita upload. Nah, selanjutnya tmp_name ini untuk menyimpan gambar ke dalam directory default kita. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah ada gambar yang diupload atau tidak. Kita akan menggunakan pengkondisian if. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan si variabel error ini tadi. Kita gunakan if jika errornya sama dengan 4, artinya tidak ada gambar yang diupload, maka dia akan mengeluarkan JavaScript pilih gambar yang terlebih dahulu. Nah, jika dia 0, maka dia akan melanjutkan. Nah, di sini kita return false. Kenapa? Karena dia untuk mengembalikan nilainya ke dalam si upload ini tadi, sehingga perintah-perintah selanjutnya untuk memasukkan data ke database tidak dilakukan. Begitu. Selanjutnya kita akan melakukan cek apakah yang diupload ini merupakan gambar atau bukan. Bagaimana caranya? Kita akan mengecek ekstensi dari file yang kita upload tadi. Nah, sebelumnya kita ingin membuat sebuah variabel baru yang kita namakan ekstensi gambar valid, yang di dalamnya terdapat array yang berelemenkan ekstensi apa saja yang bisa kita upload ke dalam database kita. Di sini Pak Sandika menyuruhnya menggunakan JPG, JPEG, dan PNG. Nah, selanjutnya dari nama file tadi kita akan masukkan ke dalam variabel dan kita akan pecah menjadi array-array menggunakan explode. Jadi explode ini merupakan sebuah fungsi yang berguna untuk memecahkan string menjadi array-array dengan suatu delimiter. Nah, di sini karena kita ingin mengecek satu ekstensi, dan biasanya ekstensi itu ditandai dengan titik pada sebelum ekstensi filenya, maka kita menggunakan delimiternya string titik. Nah, selanjutnya kita akan memilih file ekstensinya tadi dan kita masukkan ke dalam ekstensi gambar. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi ini, str_to_lower and ekstensi gambar. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi n ini? Karena bisa saja orang membuat tulisan filenya, nama filenya seperti ini, jika.jpg. Nah, seperti ini kan boleh-boleh saja. Namun, ekstensi filenya adalah yang terakhir, maka kita akan otomatis menambahkan array yang terakhir ini yang berisi ekstensi filenya dengan menggunakan fungsi n ini. Nah, selanjutnya kenapa kita menggunakan str_to_lower? Karena bisa saja file yang diupload namanya seperti ini, jika.jpg. Nah, seperti ini juga benar. Namun, karena dalam array kita hanya memuat ekstensi dengan huruf kecil, maka kita tidak ingin memaksa ekstensi yang dimasukkan oleh user tadi menjadi huruf kecil semua, sehingga kita menggunakan fungsi str_to_lower, sehingga JPG yang awalnya huruf besar ini tadi akan menjadi huruf kecil semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Yang pertama adalah mengecek apakah ekstensi tadi
ada atau tidak. Misalkan kita menguploadnya PDF, kan itu bukan ekstensi yang kita minta, maka dia tidak akan bisa diupload, sehingga akan muncul ini. Nah, kita gunakan pengkondisian, yakni inArray. Nah, inArray ini suatu fungsi yang berguna untuk mengecek apakah ada string dalam array. Nah, kita kan mempunyai variabel ekstensi gambar yang berisikan array-array, yang array-nya tersebut terdapat string. Nah, kita akan mengecek apakah string di dalam array-nya ekstensi gambar ini itu ada yang sama dengan si ekstensi gambar valid ini, atau 3 ekstensi yang bisa kita upload. Nah, selanjutnya jika tidak ada, maka kita keluarkan alert yang Anda upload bukan gambar, dan kita kembalikan nilainya dengan return false, sehingga data nanti akan dimasukkan ke dalam fungsi upload pada variabel gambar yang sebelumnya tadi, dan perintah selanjutnya tidak akan dieksekusi. Nah, selanjutnya kita akan mengecek mengenai ukuran filenya. Kita gunakan pengkondisian if. Kita tadi telah memiliki variabel $ukuran file yang berisi ukuran dari filenya. Nah, apakah ukuran filenya ini lebih dari 1 juta byte atau kurang lebih 1 MB? Maka jika dia lebih, maka dia akan memunculkan pesan ukuran gambar terlalu besar, dan kemudian kita akan mengembalikan nilainya menggunakan return false, sehingga data tidak akan diupload di dalam database kita. Nah, setelah lolos dari 2 pengecekan tadi, maka gambar siap diupload. Nah, selanjutnya untuk menghindari nama file yang sama, maka kita akan mengenerate nama baru untuk file yang sudah diupload tadi. Kita buat variabel baru, $nama file baru sama dengan fungsi unique ID. Kita kosongkan argumennya. Fungsi unique ID ini adalah untuk memberikan suatu ID, suatu angka yang berupa string, atau bisa kita katakan misalkan 1, 2, 3, 4, 5 secara random. Ini merupakan fungsi untuk memberikan suatu ID pada PHP. Nah, selanjutnya kita gunakan titik koma untuk menggabungkan tanda titik. Dan selanjutnya kita gabungkan lagi dengan ekstensi gambarnya tadi, JPG, JPEG, atau PNG. Nah, yang terakhir kita gunakan function move uploaded file. Nah, ini adalah untuk memindahkan file dari directory defaultnya tadi menuju file yang kita inginkan. Yang pertama adalah tmp-name. Tmp-name ini adalah file directory default yang pertama tadi, dan kita pindahkan ke file yang kita inginkan dengan image dimasukkan dengan ekstensinya nama file baru, dengan nama file baru ini tadi, kayak ini. Dan kemudian kita kembalikan return nama file baru, sehingga dia akan masuk upload ini tadi. Nah, selanjutnya jika ada nama file yang dimasukkan ke dalam variabel gambar ini, maka dia akan mengquery dengan perintah insert into mahasiswa dengan value-nya ini nih. Value-nya misalkan nama dimasukkan ke nama, NRP, email ke email, jurusan ke jurusan, dan gambar ke gambar. Dan dia akan mengupdate data dari si MySQL kita. Namun jika tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai false, sehingga dia tidak akan mengubah data yang ada di database kita. Nah, selanjutnya di sini kenapa kita menggunakan MySQL query, yakni untuk menjalankan perintah ini, dan kita mengembalikan nilai MySQL_affected rows pada fungsi tambah ini, yakni untuk mengembalikan nilai pada tambah ini tadi. Nah, jika ada baris yang terpengaruh, maka dia akan memberikan nilai 1, dan script akan menampilkan data berhasil ditambahkan, dan kemudian ketika diklik OK, maka dia akan berpindah ke halaman index.php. Namun jika gagal, maka dia akan memberikan nilai -1, sehingga yang tampil adalah data gagal ditambahkan, dan dia kembali ke index.php,
namun data tidak ada yang ditambahkan. Nah, cara ini bisa juga kita gunakan pada pengeditan program ubah data. Nah, seperti sebelumnya, kita gunakan input type-nya file, dan kemudian encoding type-nya kita ganti menjadi multipart atau from data. Nah, selanjutnya, logiknya hampir mirip seperti saat kita menjelaskan pada halaman tambah tadi. Jika tombol submit-nya sudah dipencet, maka dia otomatis akan mengirimkan data yang akan kita ubah tadi. Dan data tersebut akan dikirimkan ke fungsi ubah ini. Nah, kita lihat fungsi ubah ini tadi. Nah, fungsi ubah ini akan menerima data yang dikirimkan tadi ke dalam variabel data, dan kemudian akan disimpan ke dalam variabel-variabel yang bersesuaian. Nah, di sini kenapa saya menggunakan variabel gambar lama dan gambar, yakni gambar lama ini berfungsi untuk menyimpan nama file yang sudah ada pada database sebelumnya. Ini nanti akan berfungsi jika kita tidak ingin mengubah gambarnya. Nah, jika kita ingin selanjutnya kita akan mengecek apakah gambar akan diperbarui. Nah, karena tadi type-nya adalah file, maka kita harus tangkap dulu menggunakan super global $_files dengan tipe yang sama, gambar, arraynya, dan kemudian kita lihat errornya. Jika errornya sama dengan 4, maka tidak ada gambar yang diupload, diperbarui. Maka variabel gambar ini akan berisikan variabel gambar lama, sehingga gambar tidak akan diperbarui. Nah, jika tidak, maka gambar akan diproses lagi ke upload, dan upload akan mengembalikan nilainya dan masukkan nilainya. Nah, dia akan diproses lagi ke dalam fungsi upload itu tadi dengan proses yang sudah saya jelaskan tadi, dan dia akan mengembalikan nilainya dan dimasukkan ke dalam variabel gambar. Nah, selanjutnya, jika sudah, maka proses yang selanjutnya yakni kita akan mengquery-nya dengan update data mahasiswa. Kita ingin mengupdate data mahasiswanya dan menjadikannya sesuai dengan data-data yang kita rubah tadi. Misalkan pada NRP, kita rubah dengan NRP yang baru, nama yang baru, dan seterusnya. Nah, dengan ID-nya sesuai dengan ID dari data yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya kita jalankan fungsi mysqli_query untuk menjalankan perintah ini, dan kita kembalikan nilainya menggunakan mysqli_affected_rows. Jadi, fungsi mysqli_affected_rows ini dia berfungsi untuk menunjukkan apakah ada baris yang akan dirubah atau tidak. Jika baris tersebut berubah, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Jika baris tersebut tidak dirubah, maka dia akan mengembalikan nilai -1. Nah, selanjutnya setelah dikembalikan nilainya, maka kita bisa lihat lagi pada halaman indeks. Maka variabel fungsi ubah ini dia akan bernilai 1 jika berhasil, dan jika berhasil maka dia akan menampilkan pesan data berhasil dan kembali ke halaman indeks, dan jika gagal maka dia akan mengirimkan -1 dan data gagal diubah. Sekian, terima kasih. Selamat sore.